yang akan menjadi 10 juta per kakak. Ente tanya G. Pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta mendapat respon keras dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media agar menanyakan wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Menjadi 10 juta per kakak. Ente tanya G. Soal barak meter mau dilakukan di Jakarta nggak Bang Dol? Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan angka tersebut dari besaran APBD Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Sementara itu, staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim, menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Menurutnya, jika seluruh warga Jakarta mendapat 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan mau menggaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah hitung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal wisata 3 putra terbalik di perairan Malabero, Bengkulu dan menewaskan 7 penumpang minggu kemarin. Sementara penumpang lainnya berhasil dievakuasi petugas gabungan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan RSUD Kota Bengkulu. Saat kejadian, kapal mengangkut 98 wisatawan 5 ABK dan 1 nakoda yang baru saja berwisata ke Pulau Tikus. Pihak berwenang masih berupaya mengumpulkan data dan melakukan pendataan terhadap para korban. Hingga Senin pagi dari 98 korban wisatawan yang menaiki kapal motor 3 putra, 15 korban diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. Konfirmasi dari korban ya, mungkin pagi hari ini akan datang kembali dan laporan-laporan tentu harus kita terima dan nanti jam 12 ya kegiatan ini akan kita tutup. Saat ini di lokasi hanya menyisakan puing-puing kapal yang hancur dihantam gelombang. Tim SAR juga akan melakukan pencarian skala kecil untuk mencari barang-barang milik para korban yang hanyut saat kecelakaan terjadi. Usai kejadian, aparat Polresta Bengkulu bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi membawa ABK atas nama Edi Susanto beserta 5 ABK yang mengawaki kapal saat kejadian ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarto mengatakan pemeriksaan ini untuk mengetahui penyebab kecelakaan kapal wisata tersebut, kelayakan kapal termasuk perizinan dan standar keamanan kapal karena ada dugaan kapal kelebihan muatan atau overload. Selain memeriksa nakoda dan ABK, Polresta Bengkulu juga menghentikan sementara aktivitas pengelolaan wisata 3 putra yang melayani wisata ke Pulau Tikus Bengkulu. Tentu kita akan melakukan pemeriksaan baik itu nakoda, kemudian ABK, kemudian saksi-saksi yang ada yang ikut dan lain sebagainya. Doakan supaya proses ini bisa cepat selesai dan bisa kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Hingga saat ini pemeriksaan masih berjalan dan hasilnya akan diumumkan oleh pihak kepolisian. Dari Kota Bengkulu, Endro Driawan, iNews melaporkan. Satu orang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang melarikan diri saat menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya berhasil diamankan tim gabungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Senin sore. Penangkapan tahanan berinisial JM dilakukan di sebuah gedung di Jalan Muhammad Tamrin, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya pada Selasa 6 Mei lalu, 2 tahanan melarikan diri usai menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 1 tahanan berinisial DAS berhasil ditangkap kembali, namun JM berhasil melompat atap bangunan dan menghilang di permukiman warga sekitar. Tim gabungan Kejari Jakarta Utara kemudian melakukan pemetaan terhadap kemungkinan tempat persembunyiannya terdakwa dan orang-orang yang mungkin membantunya.
Hingga akhirnya Senin siang, tim mendapat informasi JM akan menemui pacarnya di Jalan Muhammad Tamrin, Cikarang Selatan. Dengan tertangkapnya JM, maka proses hukum terhadapnya akan kembali dilanjutkan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Irian Syawayudi, Jaka Samsa melaporkan. Angin kencang melanda sejumlah kawasan di Kalideres, Jakarta Barat. Puluhan rumah di 2 wilayah Citra 8 dan di Kampung Walungan Poncol, Kalideres, Jakarta Barat rusak diterjang angin kencang. Dari rekaman CCTV salah satu rumah warga terlihat dahsyatnya terjangan angin kencang yang menerjang permukiman warga. Dalam hitungan detik material bangunan tersapu angin hingga membuat warga panik. Usai terjangan angin puting beliung, warga mulai memperbaiki atap-atap rumah yang terbawa angin serta membersihkan perabotan di dalam rumah yang berantakan. Dalam kejadian ini 28 rumah warga mengalami kerusakan, umumnya rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Sementara 3 warga terluka ringan akibat tertimpa puing bangunan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jukir liar berambut gondrong ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang untuk jasa parkir adalah polisi. Sempat terjadi ketegangan lantaran si Jukir menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan polisi yang menyamar. Tak ingin buruannya lepas, petugas langsung mengamankan Jukir gondrong tersebut. Namun yang terjadi, si Jukir justru meronta hebat. Masalah lu mah itu duit lu kok nggak salah gimana? Iya bang. Kemarin nggak begitu bang. Razia sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat karena maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Petugas menegaskan tak akan memberikan ruang sedikit pun kepada para preman ataupun ormas meresahkan di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Ya, kronologis kejadian tadi korban, pada saat korban memberikan parkir 5.000, namun ditolak oleh para pelaku dengan meminta sejumlah 30.000, sehingga pelaku juru parkir ilegal tersebut diamankan di Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pada razia kali ini petugas mengamankan 6 preman berkedok jukir liar di kawasan Tamrin City dan sekitaran Monas. Mereka yang terjaring selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pria yang sehari-hari menjadi Pak Ogah alias juru parkir terlibat perkelahian di Jalan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat petang. Dalam rekaman video warga terlihat salah satu pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam lawannya. Aksi ini membuat resah para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Polisi pun langsung turun tangan dengan melakukan pengejaran hingga mengamankan kedua pelaku. Kedua orang tersebut ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian beberapa jam kemudian. Dari penangkapan kedua orang tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa sebuah pisau yang digunakan salah satu pelaku. Selanjutnya mereka dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna kepentingan penyelidikan. Terekam CCTV, 2 juru parkir berkelahi di kawasan Simpang Karya, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Salah satu jukir terlihat menganiaya dan berusaha melukai lawannya dengan senjata tajam. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi tidak berani melerai kedua pria yang berkelahi tersebut. Akibat penganiayaan, salah satu jukir alami luka lebam dan sayatan di bagian wajah dan kepala. Sementara pelaku ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan barang bukti sebilah pisau. Perkelahian diduga akibat rebutan lahan parkir. Si pelaku setelah kita interogasi mengakui perbuatannya ternyata yang memicu penganiayaan tersebut yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kita lihat di CCTV tadi sempat kejar-kejaran dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam itu adalah dendam lama. Sudah 6 bulan antara si pelaku dan korban ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Yang kita interogasi tadi ternyata permasalahan masalah lahan parkir. Pelaku diamankan di Mapolresta Padang, sementara korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan berinisial AA diserang sejumlah orang saat hendak turun dari mobil yang membawanya ke rumah mempelai perempuan di Jalan Panca Usaha, Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang mengenakan baju warna hitam dengan wajah ditutupi masker menganiaya korban dengan senjata tajam secara membabi buta di hadapan tamu undangan. Selain dianiaya, korban juga sempat ditembak oleh pelaku. Keluarga yang melihat kejadian berteriak histeris dan meminta pertolongan. Pihak Polrestabes Palembang terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti serta motif di balik penganiayaan tersebut. Diduga penganiayaan ini dipicu dendam lama antara pelaku dan korban sejak 2019 lalu. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal. Ketegangan terjadi antara warga lokal yang tengah menggelar event layang-layang dengan seorang pria dan wanita warga negara asing penghuni sebuah villa di Tabanan, Bali. Kedua pihak terlibat cekcok setelah penghuni villa memprotes aktivitas warga memainkan layang-layang yang dianggap mengganggu kenyamanan mereka. Selain suara berisik, sang WNA keberatan dengan tindakan sejumlah warga memarkir kendaraannya di dekat villa tempatnya menginap. WNA tersebut bahkan menyemprotkan air ke arah warga meski berusaha dilerai warga lainnya. Beruntung, cekcok ini tidak berujung tindak kekerasan dan polisi masih menyelidiki insiden yang melibatkan warga negara asing dan warga setempat tersebut. Video menunjukkan dua pengamen MA dan SA terekam amatir saat melakukan aksi pengerusakan bus di lampu merah Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi pengerusakan dipicu keduanya tidak diizinkan masuk bus karena kondisi bus sudah penuh oleh penumpang. Setelah 2 hari buron, satu dari dua pengamen pelaku pengerusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditangkap polisi Sabtu sore. Pemuda berusia 18 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dua orang tersebut mencoba untuk bisa masuk dan ke dalam mobil Prima Jasa, dan adanya penolakan dari pegawai Prima Jasa itu sendiri. Dan karena tidak terima, dua orang tersebut akhirnya salah satu melakukan suatu tindak pidana yang itu melanggar dari perbuatan yang dilanggar oleh pidana. Dan selanjutnya dari situ lanjut ada peristiwa yang kedua, yaitu pengerusakan kaca mobil dari bis Prima Jasa. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang dan bakal dijerat pasal tentang kekerasan bersama. Sementara satu pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pihak kepolisian akhirnya menangguhkan penahanan mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi memang tengah menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan penahanan terhadap mahasiswi ITB yang ditangkap karena mengunggah meme rekayasa Presiden Prabowo Subianto ditangguhkan. Habibur Rahman menilai mahasiswi tersebut dapat dibina oleh keluarga dan tenaga pendidik. Saya langsung sampaikan, saya WA juga ke Pak Kabar Reskrim, ya. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif, ya. Langsung yang bersangkutan mendapatkan penangguhan penahanan. Saya pikir ini adalah bentuk sikap yang sangat bijaksana dari institusi Polri, ya. Sementara itu, pihak perguruan tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya.
Saya kira ini sangat penting buat kita semua dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang akan menjadi 10 juta per kakak. Ente tanya G. Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dery Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta mendapat respon keras dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media agar menanyakan wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Bicara 10 juta per kakak. Ente tanya G. Jawa Barat Meter mau diterapkan di Jakarta nggak Bang Dodi? Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dery Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan angka tersebut dari besaran APBD Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Sementara itu, staf khusus Gubernur Jakarta, Ciko Hakim, menilai Dery Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Menurutnya, jika seluruh warga Jakarta mendapat 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan mau gaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah hitung. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang Waisak dan cuti bersama, kawasan wisata Ancol dipenuhi puluhan ribu wisatawan. Lebih dari 40.000 wisatawan tercatat memadati Pantai Ancol. Pantai Ancol menjadi destinasi favorit lantaran banyak wahana dan harganya yang terjangkau. Di jalur pantai selatan Gunung Kidul menuju kawasan wisata, ramainya kendaraan di jalan yang sempit menyebabkan kemacetan panjang hingga hampir 5 km. Kemacetan didominasi oleh kendaraan bus pariwisata dan mobil pribadi yang berasal dari luar daerah Kabupaten Gunung Kidul yang menuju ke arah pantai Gunung Kidul. Sementara itu, meski libur belum berakhir, sebagian warga yang mudik dan berwisata di Bandung dan sekitarnya memilih kembali lebih awal ke Jakarta dan sekitarnya. Akibat membludaknya kendaraan pribadi, laju kendaraan merayap. Diperparah dengan truk besar yang berjalan pelan, membuat laju kendaraan belakangnya sempat tersendat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Mukhlis Hanafi mengimbau jemaah tak perlu khawatir belum menerima kopernya saat tiba di Mekah. Pasalnya PPIH telah menunjuk petugas khusus untuk mengurus koper calon jemaah haji dan akan mengantarnya ke pemondokan. Sedangkan untuk transportasi jemaah dari hotel ke Masjidil Haram, Dakar Mekah telah menyiapkan bus sholawat yang beroperasi 24 jam. Mukhlis juga menjawab soal jemaah yang sudah tiba di Mekah namun belum menerima kartu nusuk, salah satu identitas resmi calon jemaah haji di Mekah dan Madinah. Menurutnya, PPIH Arab Saudi sudah punya perjanjian dengan pihak Syarikah untuk mendampingi calon jemaah haji yang belum mendapatkan kartu nusuk bisa masuk Masjidil Haram. Syarikah juga memberikan identitas lain, yaitu ada yang dalam bentuk kartu yang dikalungkan, ada yang dalam bentuk gelang, yang diharapkan itu bisa menjadi backup identitas. Selain itu kan jamaah kita juga kan ada identitas dari Kementerian Agama dari PPIH,
yang biasa dikalungkan oleh jamaah-jamaah kita itu juga bisa membackup ya bahwa ini adalah jamaah haji. Pergerakan jemaah dari Madinah ke Mekah mulai meningkat. Tercatat 6.252 jemaah diberangkatkan melalui jalur darat yang berasal dari 26 kloter berbeda. Ada Pak Tentara. Kakek ini adalah jemaah calon haji embarkasi Surabaya yang akan berangkat haji melalui Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Tapi ia tiba-tiba menolak berangkat karena ingin pulang ke rumahnya di Jember, Jawa Timur karena belum memberi makan sapi peliharaannya di rumah. Butuh usaha keras petugas untuk menenangkan Mbah Enjo karena jemaah lansia ini ngotot ingin pulang. Akhirnya petugas berhasil menenangkan Mbah Enjo dan membawanya ke poliklinik asrama haji. Jemaah calon haji bernama Enjo Endin Parmo berusia 70 tahun ini diduga mengalami demensia atau penurunan daya ingat. Ada berapa sapinya? Sapinya Mbak. Andin sampean Andi berempat sapen. Andi kenapa sampai? Dua. Raja-raja, Pak. Belum dikasih makan, Mbak. Nanti dikasih makan Pak Tentara nanti, Pak ya. Ya, dikasih tentara ya, dikasih makan. Saat ini Mbak Enjo masih menjalani perawatan dan observasi kesehatan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudo Prawira, iNews melaporkan. Bermain bukan sekedar kegiatan menyenangkan bagi si kecil, tapi juga merupakan cara efektif untuk mengembangkan kreativitas, daya pikir, dan emosional anak. Nestle Lactogro menghadirkan Lactogro Play World, arena bermain bagi keluarga sebagai inspirasi untuk orang tua mengasah kreativitas dan aktivitas fisik si kecil. Bertajuk Main Jangan Main-Main, Lactogro Play World bertujuan menginspirasi orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui aktivitas bersama yang menyenangkan. Nah, pencernaan yang sehat itu kita memiliki Lactogro Pro, yaitu susu dengan satu-satunya probiotik Lactobacillus reuteri. Jadi probiotik ini juga terkandung dalam ASI dan probiotik ini cuma Lactogro yang punya. Di sini benar-benar permainannya tuh lengkap banget ya. Yang paling aku senang memang di sini tuh ada buat berkreasi, bisa menggambar, terus abis itu juga ada basket, terus ada wall climbing, terus juga ada mandi bola yang dimana itu anak-anak tuh pasti seneng. Setelah sukses di Palembang, Lactogro Playground hadir di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan hingga 31 Agustus 2025. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ajang penghargaan bergengsi bagi insan pertelevisian Indonesia, Indonesian Drama Series Award atau IDSA 2025 akan segera digelar. IDSA 2025 menjadi bentuk apresiasi atas bakat serta prestasi para aktor serta kualitas drama yang memberikan tontonan dan hiburan yang menarik di tanah air. Selain deretan nominasi menarik, IDSA 2025 akan menampilkan berbagai kejutan dan penampilan spesial dari para selebriti papan atas Indonesia. Sedikitnya ada 13 kategori penghargaan yang akan diperebutkan oleh para aktor dan aktris terbaik di tanah air. Khusus untuk IDSA 2025 nanti pasti akan kental dengan nuansa drama. Seperti kita tahu tadi sudah ada nominasinya ya. Bagus-bagus drama series sekarang. Jadi nanti pemirsa akan menyaksikan para cast dari drama series unggulan live di RCTI pada tanggal 26 Mei 2025. Malam penghargaan IDSA 2025 ini akan disiarkan secara langsung dari studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin 26 Mei 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun 2025 menjadi ujian berat bagi masyarakat Indonesia. Lonceng duka berbunyi akibat badai PHK yang melanda berbagai sektor industri di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja mencatat lebih dari 24.000 orang terkena PHK hingga April 2025. Jumlah ini membuat angka pengangguran di Indonesia semakin meroket. Badan Pusat Statistik mencatat pengangguran hingga Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Meningkatnya jumlah PHK dan pengangguran di Indonesia tentu akan berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Partai Perindo meminta pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah taktis dan strategis agar lapangan kerja kembali terbuka di Indonesia. Menurut kami, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif investasi kepada pelaku usaha. Dalam bentuk bisa jadi entah pengurangan angka pajak atau pemotongan pajak, kemudian bisa jadi dengan kepastian hukum, kemudian bisa jadi juga dengan melakukan perluasan terhadap permodalan, kemudahan permodalan, bisa jadi juga kemudahan terhadap perizinan. Sehingga akan terbuka lagi lapangan kerja baru dan mungkin bisa menciptakan wirausaha-wirausaha baru. Partai Perindo juga mendorong pemerintah untuk terus bergerak meyakinkan kembali kepercayaan para investor dan pelaku usaha agar mereka mau berinvestasi dan melakukan ekspansi bisnis di Indonesia, sehingga akan tercipta lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafiqoh, Sutrisno Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa.